Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 8, apa kabar kalian semua? Bu Retno harap kalian dalam kondisi sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran dari rumah. Untuk semester genap Mapel IPS kelas 8 kita akan mempelajari tentang keunggulan dan keterbatasan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi, sosial, budaya di Indonesia dan juga wilayah ASEAN. Untuk peta konsep bab 3 ini sudah tertera di layar anak-anak ya. Untuk yang pertama kita akan belajar tentang penguatan ekonomi dari bidang maritim dan agrikultur, kemudian ada perdagangan antar pulau atau antar wilayah dan perdagangan antar negara. Dari ketiga ini kemudian kita juga akan mempelajari tentang peningkatan pendapatan nasional, kemudian redistribusi pendapatan nasional dan juga pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Sebelum mengulas keseluruhan materi ini, Bu Retno ingatkan kembali mengenai materi kelas 7 anak-anak, yakni tentang interaksi antar ruang. Jadi anak-anak, bab interaksi antar ruang ini ada kaitannya dengan materi kelas 8 bab 3 ini. Jadi Bu Retno pernah terangkan kepada anak-anak bahwa interaksi antar ruang atau antar wilayah ini disebabkan oleh potensi alam, potensi geografis antara wilayah satu dengan wilayah yang lain ini berbeda. Hal ini mengakibatkan apa? Mengakibatkan barang atau komoditas atau produk yang dihasilkan ini bermacam-macam atau berbeda-beda antara wilayah satu dengan wilayah yang lain. Misalnya saja komoditas daerah dataran rendah dengan daerah dataran tinggi dan wilayah perairan atau pantai ini tentunya berbeda-beda. Misalnya daerah dataran tinggi merupakan penghasil komoditas perkebunan, buah-buahan, sayur-sayuran, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk dataran rendah ini umumnya menghasilkan produk unggulan berupa apa? Jagung, beras, dan tanaman hortikultura lainnya. Sedangkan untuk wilayah pantai ini memiliki komoditas atau menghasilkan komoditas yang juga memiliki ciri khas khusus, misalnya apa? Ikan-ikanan, kerupuk, kemudian ada olahan terasi dan olahan dari hasil laut yang lain. Ini mengakibatkan apa anak-anak? Mengakibatkan adanya saling ketergantungan atau saling membutuhkan dari wilayah satu dengan wilayah yang lain, sehingga apa? Timbul adanya permintaan dan penawaran. Misalnya daerah dataran tinggi yang wilayahnya tidak bisa menghasilkan beras, kemudian jagung ya, kemudian umbi-umbian, ini mau tidak mau harus mengadakan perdagangan atau ada aktivitas pembelian terhadap wilayah dataran rendah. Jadi anak-anak, ini merupakan contoh dari adanya aktivitas interaksi antar ruang. Jadi ada kaitannya dengan judul kita atau materi kita, yakni keunggulan dan keterbatasan antar ruang. Keunggulan yang dimaksud adalah keunggulan secara komoditas yang dihasilkan oleh tiap wilayah. Jadi tiap wilayah ini memiliki komoditas unggulan atau nanti kalian akan mengenal yang namanya keunggulan komparatif. Kemudian keterbatasan ini merupakan adanya ketidakmampuan dari suatu wilayah untuk menghasilkan produk akibat apa? Akibat kondisi alam ataupun teknologi dan juga sumber daya manusia yang tidak mendukung, sehingga apa? Sehingga wilayah tersebut tidak mampu menghasilkan barang yang dibutuhkan.
Untuk komoditas unggulan dari setiap wilayah, Bu Retno sudah berikan penugasan minggu kemarin, yakni identifikasi peta potensi wilayah, potensi tambang. Ini Bu Retno tujukan agar anak-anak ini tahu apa komoditas unggulan tiap daerah atau tiap provinsi, sehingga mempengaruhi interaksi antar wilayah melalui aktivitas perdagangan. Perbedaan potensi daerah ini menyebabkan adanya perbedaan keunggulan komoditas yang dihasilkan oleh tiap-tiap wilayah. Perbedaan ini bisa disebabkan oleh penguasaan teknologi yang berbeda antar wilayah, kemudian kualitas sumber daya manusia yang dimiliki atau tenaga ahli yang dimiliki. Ini menyebabkan adanya keunggulan yang dinamakan dengan keunggulan komparatif. Sebagai contohnya ini Provinsi Lampung yang merupakan produsen kopi, sedangkan Jawa Barat ini adalah produsen beras. Kemudian Lampung ini dapat memproduksi kopi secara efisien dan murah, sedangkan Jawa Barat ini dapat memproduksi beras secara efisien dan juga murah. Dengan demikian, Lampung atau Provinsi Lampung ini memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi kopi, ya anak ya. Jadi Lampung ini unggul dalam komoditas kopi, pasokan kopinya sangat melimpah. Sedangkan Jawa Barat ini memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi beras, yang dimana ada surplus beras untuk wilayah Jawa Barat. Dalam ilmu ekonomi, perdagangan kedua daerah ini akan saling menguntungkan jika adanya tukar menukar kopi dan beras. Ada keuntungan yang ini kemudian dinamakan dengan kegiatan perdagangan. Jadi masing-masing daerah ini tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan saja, tetapi juga dapat mendapatkan laba atau keuntungan dari produksi yang menjadi komoditas unggulan di wilayahnya. Untuk kepentingan tersebut diperlukan kerjasama antara daerah, mengingat adanya perbedaan dan keterbatasan sumber daya alam yang ada di setiap wilayah, sehingga diharapkan suatu daerah dapat membantu atau menyokong daerah lain yang defisit atau kekurangan pada komoditas tertentu. Hal ini juga dapat mempererat integrasi antar daerah atau antar wilayah di Indonesia, yang pada akhirnya atau muaranya ini menghasilkan persatuan dan kesatuan. Untuk hari ini Bu Retno ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.